baik. Nah, untuk memulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dulu dengan doa ya. Yuk ketua kelas, Alvito silakan membuka kawannya untuk berdoa. Selesai. Oke, selamat pagi. Pagi. Ya, bagus semangat ya. Suasana pagi, cuacanya cerah. Nah, kita harus semangat. Baik, untuk Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ibu mengecek kehadiran kalian dulu. Agnes Pergita ada? Ada. Oke, Alvito. Hadir. Aliatul? Hadir ya. Angelina Maila? Iya, Anissa? Anissa tidak hadir ya? Oke, apa keterangan? Oke. Dea Lodri? Alfa ya. Dea Febriana ada? Dewi Aningsi? Dewi Sekarsari? Ya, masuk ya. Kemudian Gregorius Rafael? Ada? Hadir ya. Elena Gita? Iya. Kemudian India Aki? Vicky Wulan? Kemudian Maria Ferin? Mikael? Muhammad? Oke. Mona Dwi? Oktaviana? Randy? Septiana Wulan mana ya? Hadir ya? Oke. Siva? Ada. Tari? Hadir ya. Penny? Kemudian Lilith? Dan yang terakhir Adven. Oke, ada beberapa orang yang berhalangan hadir ya. Ada 3 ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, pada pelajaran minggu lalu itu kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, kalau kita mengingat, oh ya, Anda tahu, silakan tempat duduk. Nah, kalau kita mengingat materi pada minggu lalu itu tentang keanekaragaman hayati, masih ingat nggak? Apa kira-kira yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Apa kira-kira tuh? Keanekaragaman. Yang lain? Lid, apa kira Lid? Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Kita ambil kata dasarnya. Aneka berarti apa? Banyak. Nah, artinya keanekaragaman hayati adalah bermacam ragam, beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, apa hubungannya dengan perubahan lingkungan? Tentu ada ya. Betul nggak? Ya. Perubahan lingkungan dengan keanekaragaman hayati ada hubungannya. Salah satunya adalah misalnya keanekaragaman hayati itu punah karena apa? Karena perubahan lingkungan. Yuk, mari kita pelajari pada minggu ini tentang perubahan lingkungan. Nah, ada pertanyaan dari Ibu, ya ada pertanyaan dari Ibu. Pada akhir-akhir ini sering terjadi banjir dan longsor. Menurut kalian, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Rafael kira-kira, kenapa pada musim-musim ini, walaupun pada musim bulan-bulan yang lalu kemarau panjang ya, nah tetapi pada bulan-bulan ini sering terjadi hujan, bahkan banjir. Nah itu yang kita alami di sekitar kita ya. Nah tahu lah kalau di pulau-pulau lain, misalnya di Jawa sana, apakah sudah banjir atau belum? Tetapi di tempat kita sudah sering hujan, kemudian akibatnya terjadi banjir. Penyebab yang kedua, kenapa terjadinya banjir? Karena membuang sampah sembarangan. Nah itu adalah 2 contoh yang kita sebutkan tadi adalah salah satunya. Apa kedua-duanya itu adalah yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah kemudian ada pertanyaan yang kedua lagi. Nah bagaimana keadaan sungai di lingkungan kalian atau di lingkungan sekitar kita? Kita tidak salah lihat keadaan sungai di lingkungan yang jauh-jauh ya, di lingkungan sekitar kita. Bagaimana keadaan sungai di sekitar kita sekarang? Iya, tercemar. Warna airnya sudah menjadi keruh. Nah, apa penyebabnya kira-kira? Karena
sisa dari pembuangan penambangan itu dibuang ke aliran sungai. Nah, siapa yang kita yang berada di hilir ya? Nah, karena airnya mengalir dari hulu ke hilir. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kalian membuang sampah sudah pada tempatnya sesuai jenisnya? Belum ya. Nah, maksud daripada jenis di sini kita pisahkan antara sampah organik dan non-organik. Iya, memang kita membuang sampah pada tempatnya, iya betul. Tetapi tidak atau belum sesuai dengan jenisnya. Karena yang ditanyakan adalah sudahkah kita membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Jadi maksud dari sasaran pertanyaannya adalah kita membuang sampah itu dipisahkan. Buang sampah ya di tempat yang jenisnya organik ya organik, jenisnya non-organik ya non-organik. Nah, dipisahkan maksudnya ya dari pertanyaan yang nomor 3. Kemudian pertanyaan ibu yang terakhir. Bagaimana kalian menanggulangi sampah? Misalnya sampah organik tadi. Bagaimana cara kalian menanggulanginya? Ya, jadikan pupuk kompos. Karena kita ketahui sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai. Nah, contohnya adalah misalnya sisa-sisa sayuran yang tidak kita gunakan lagi, nah itu digabung, bisa untuk dijadikan sebagai pupuk ya. Nah, kemudian sisa daripada ranting-ranting, kayu-kayu yang tidak digunakan, nah itu bisa dijadikan satu. Kemudian bagaimana kalian menanggulangi sampah yang tidak atau yang susah terurai atau yang disebut dengan non-organik? Misalnya di daur ulang. Nah, bahkan ada mamang-mamang biasa yang keliling di rumah-rumah itu di lingkungan kita itu biasanya mereka membeli rongsokan, misalnya membeli bekas botol minuman Nah, secara tidak langsung tanpa kita sadari kita buang sembarangan, rupanya barang itu memiliki nilai ekonomis. Itu dijual dengan per kilo itu. Nah, daripada kita buang sembarangan di aliran sungai yang menyebabkan banjir dan sebagainya, lebih baik kita simpan dulu di karung, dipisahkan dengan sampah basah. Nah, baru ketika ada yang membeli, boleh kita jual ya. Nah, itu adalah sekilas saja yang terhijau tentang penghantar daripada materi tentang perubahan lingkungan yang ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan ya. Nah, baiklah anak, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, kemudian merumuskan penyelesaian pencemaran di lingkungan sekolah. Nah, jadi Ibu pada hari ini ada menyiapkan video, kemudian ada PPT yang disebut dengan PowerPoint atau slide ya, tentang materi perubahan lingkungan. Kemudian setelah nanti kita menonton video, ibu membagi kelompok karena ada beberapa orang yang masuk ya, ada 3 yang masuk. Nah, jadi 2 yang masuk, jadi otomatis nanti pada saat presentasi ada yang dapat 5, nanti ada yang nanti setelah melakukan video nanti dibagikan LKPD yang kalian kerjakan. Sebentar ya, dulu masih dalam proses. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Dia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Kita mungkin pernah menonton video liputan yang menampilkan beragam keindahan alam di televisi. Kita bisa menyaksikan ekosistem air dan darat hidup berdampingan. Terjadi jika lingkungan tersebut berubah karena berbagai faktor yang terjadi di dalamnya,
Maka makhluk hidup yang menetap di lingkungan tersebut perlahan-lahan akan mati hingga lingkungan menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan lingkungan tadi disebut juga dengan perubahan lingkungan. Kira-kira faktor apa saja ya yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Bagaimana kita harus mengatasinya? Kita akan baik karena faktor alam maupun faktor manusia, sehingga komponen penyusun ekosistem lingkungan menjadi tidak stabil. Beberapa faktor alam yang dapat merusak lingkungan adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Perubahan lingkungan karena peristiwa alam ini dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan seperti kematian berbagai jenis makhluk hidup. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat beberapa aktivitas manusia tadi adalah pembukaan lahan dengan menghilangkan komponen biotik pada suatu ekosistem, menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, terjadinya perubahan daur hidrologi, hingga punahnya flora dan fauna tertentu. Aktivitas pertanian yang banyak menggunakan pestisida akan menyebabkan terjadinya resistansi hama, terbunuhnya organisme tertentu yang bukan sasaran, adanya residu pestisida pada hasil panen, dan pencemaran air dan tanah. Sedangkan penggunaan pupuk kimia dapat menyebabkan terganggunya penyerapan air oleh akar dan perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat sehingga menutupi seluruh permukaan air. Proses ini disebut eutrofikasi. Sedangkan eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan bahan peledak dan pukat harimau dapat merusak terumbu karang dan mengganggu regenerasi ikan. Kita bisa perhatikan kondisi terumbu karang sebelum adanya eksploitasi dan sesudah dieksploitasi. Ironis sekali ya. Nah teman-teman, perubahan lingkungan tadi pada dasarnya terjadi karena adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Saat terjadi pencemaran, kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dalam pencemaran terdapat polutan pencemaran, yaitu bahan-bahan atau zat yang dapat mencemari lingkungan. Suatu zat disebut polutan jika memenuhi kriteria berikut: jumlahnya melebihi batas normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, dan berada pada waktu yang tidak tepat. Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan zat pencemar dan lokasi yang tercemar. Berdasarkan zat pencemarnya, pencemaran lingkungan dibedakan lagi menjadi pencemaran kimiawi, polutan berupa zat kimia baik organik maupun anorganik. Contohnya, zat radioaktif, unsur-unsur logam berat, dan deterjen. Pencemaran fisik, polutan berupa kaleng, botol, plastik, dan karet. Pencemaran biologis, polutan berupa mikroorganisme penyebab penyakit seperti Escherichia coli, Enterobacter atau Salmonella typhosa. Berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi pencemaran air, udara, dan pencemaran tanah. Mari kita bahas penyebab dan dampak masing-masingnya. Pertama, pencemaran air. Penyebab pencemaran air dapat berasal dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik, misalnya sisa bahan makanan, tinja, dan urin. Limbah organik yang mencemari perairan mengakibatkan penurunan oksigen terlarut. Hal ini karena penguraian limbah organik membutuhkan banyak oksigen. Limbah anorganik seperti plastik, kertas, atau kaca. Limbah anorganik yang masuk ke sungai mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari masuk ke perairan sehingga mengganggu aktivitas fotosintesis fitoplankton dalam air. Berikutnya, limbah deterjen. Masuknya deterjen mengakibatkan meningkatnya fosfat dalam perairan sehingga memicu pertumbuhan yang sangat pesat terhadap eceng gondok. Peristiwa ini disebut eutrofikasi. Jadi, beginilah dampak yang ditimbulkan oleh limbah rumah tangga terhadap pencemaran air. Menurunkan jumlah oksigen terlarut dalam air, menimbulkan penyakit, terhalangnya cahaya matahari masuk
masuk ke perairan sehingga mengganggu aktivitas fotosintesis fitoplankton dan meningkatnya fosfat dalam perairan. Bisa dipahami ya? Penyebab pencemaran air berikutnya berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang dihasilkan saat mengolah lahan pertanian, misal berupa penggunaan pupuk anorganik dan pestisida. Pencemaran air oleh pupuk dan pestisida dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme lain yang meminum air tersebut. Residu pestisida yang sulit didegradasi akan terakumulasi dalam tubuh organisme pada suatu rantai makanan. Akumulasi pestisida atau biomagnifikasi terbesar berada dalam tubuh organisme pada tingkat tropik tertinggi. Pemakaian pupuk berlebihan dapat mengakibatkan peningkatan zat hara di perairan sehingga beberapa populasi jenis tumbuhan air yaitu eceng gondok mengalami perkembangan cepat sehingga menutupi permukaan air. Penyebab pencemaran air selanjutnya adalah limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari kegiatan industri berupa logam berat seperti kadmium, merkuri, timbal, seng, kromium, dan tembaga. Zat-zat tersebut dapat merusak organ tubuh manusia, bahkan dapat menjadi penyebab kanker. Dan penyebab pencemaran air terakhir adalah limbah pertambangan. Pertambangan batu bara menghasilkan bahan pencemar berupa asam sulfat dan senyawa besi, mengakibatkan air menjadi asam. Ketika air dialirkan keluar daerah pertambangan akan membawa kalsium dan magnesium yang berasal dari batuan yang dilewati, mengakibatkan air menjadi sada. Sedangkan pertambangan emas menghasilkan polutan merkuri dan jika masuk ke badan air akan terakumulasi pada hewan air seperti ikan. Kondisi ini dapat menyebabkan keracunan. Nah teman-teman, agar air yang kita gunakan terhindar dari polutan pencemar, untuk menguji kualitas air biasanya laboratorium pengujian menggunakan beberapa parameter kimia berikut. Pertama, biochemical oxygen demand, disebut juga kebutuhan oksigen biologis, artinya jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh organisme dalam air untuk menguraikan bahan organik. Nilai BOD diperoleh dari selisih oksigen terlarut awal dengan oksigen terlarut akhir. Semakin besar nilai BOD, tingkat pencemaran air semakin tinggi. Kedua, chemical oxygen demand, disebut juga kebutuhan oksigen kimiawi, artinya jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air melalui reaksi kimia. Parameter uji berikutnya dissolved oxygen, yaitu kadar oksigen terlarut dalam air. Semakin kecil nilai DO, tingkat pencemaran air semakin tinggi. Dan parameter terakhir adalah tingkat keasaman atau pH, yaitu ukuran keasaman suatu perairan. Air bersih mempunyai pH berkisar 6,5 sampai 7,5. Air dengan pH yang lebih kecil atau lebih besar menunjukkan adanya pencemaran. Air tersebut tidak sesuai untuk kehidupan mikroorganisme. Itulah keempat parameter kimia SO2 dan SO3. Sulfur dioksida atau SO2 mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara. Sedangkan sulfur trioksida atau SO3 merupakan komponen yang tidak reaktif. Sumber pencemar oksida sulfur antara lain dari pembakaran arang atau kayu dan dari proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, industri asam sulfat, dan industri peleburan baja. Pencemaran oksida sulfur menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kerusakan pada tanaman dapat berupa matinya jaringan daun, sedangkan terhadap manusia berupa iritasi sistem pernapasan. Gas pencemar kedua yaitu karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida merupakan senyawa tidak berbau, tidak berasa, dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Gas karbon monoksida atau CO2 berasal dari kegiatan manusia seperti pembarangan mesin kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah. Organ tubuh yang paling peka terhadap pencemaran gas NO2 adalah paru-paru. Paru-paru yang terkontaminasi gas NO2 akan membengkak sehingga penderita sulit bernapas hingga mengakibatkan kematian. Keberadaan gas NO2 lebih dari 1 ppm dapat mengakibatkan terbentuknya zat yang bersifat karsinogen, yaitu penyebab terjadinya kanker.
Selain itu, pencemaran oleh gas NO2 dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam yang dapat menyebabkan kematian pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, gas pencemar hidrokarbon atau CXHY. Hidrokarbon adalah bahan pencemar udara yang dapat berwujud gas, cairan, maupun padatan. Hidrokarbon yang berwujud gas akan tercampur dengan gas hasil buangan lainnya. Apabila berwujud cair, hidrokarbon akan membentuk semacam kabut minyak, sedangkan jika berwujud padatan, pencemaran yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Nah, jadi Ibu sudah menyiapkan KPD-nya. Silakan kasih waktu mengerjakan KPD-nya selama 15 menit. Setelah itu kita presentasi. Jadi ini jam 9:31 menit, jadi 15 menit ke depan kita presentasi ya. Silakan dikerjakan, dikasih waktu 15 menit. Nanti presentasi yang sudah siap. Ini bukan berdasarkan nomor urut ya, tapi yang sudah siap sedianya. Ambil dulu. Nah, sambil kalian mengerjakan KPD, juga ada dari BPT. Silakan sambil dilihat KPD-nya sambil mengerjakan KPD. Ada yang disebut dengan biotik dan ada yang disebut dengan abiotik. Ini ada hubungannya dengan video yang tadi. Video ini juga ada dibahas dengan biotik dan abiotik. Kemudian BPT yang kedua adalah ini akibat kepadatan lingkungan. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang mempengaruhi akibat kepadatan lingkungan. Kalau dilihat dari BPT ini kan berada di tepi aliran sungai. Ya. Ini banyak sekali ya di tempat-tempat kita, terutama di daerah yang jumlah penduduknya itu padat. Nah, mereka membangun rumah itu di tepi sungai. Kalau dilihat dari gambar, ini memang betul realita. Yang pernah menyaksikan kalian kan ada seperti gambar ini. Benar ya? Ini orang-orang yang berada di tepi sungai itu dengan mudahnya mereka membuang sampah di tepi sungai ya. Nah, di situ gambarnya ada plastik, ada botol kemasan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ini ada akibatnya. Kalau kita pikir-pikir, ini merugikan kita ya. Kenapa merugikan kita? Ini penumpukan sampah ini bisa mengakibatkan apa? Banjir. Nah, kemudian polutan yang ada di dalam polutan yang disebabkan sampah-sampah ini bisa membunuh hewan-hewan yang berada di dalam ini, masuk di dalam pencemaran air ya. Nah, kemudian ada BPT
keseimbangan lingkungan itu dapat terjadi jikalau ya tadi yang dibahas, kemudian ada penebangan hutan, kemudian ada penggunaan pestisida, kemudian ada pembangunan rumah di perkotaan. Nah, ini juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Kemudian ada penggunaan pestisida yang berlebihan, juga sudah ada dibahas pada saat kita menonton video. Ya. Kemudian ada eksploitasi sumber daya laut. Nah, itu. Ada zat yang masuk ke dalam laut. Tadi juga ada kita tonton bisa mengakibatkan apa? Sebelum dan sesudah tadi ada tampilan gambarnya. Iya, terumbu karang. Kita lihat perbandingannya itu sangat beda jauh jika terumbu karangnya belum mengalami perubahan itu sangat cantik ya. Nah, ketika sudah ada polutan atau zat asing yang masuk ke dalam air, nah ini salah satunya adalah eksploitasi sumber daya laut. Sisa-sisanya itu pastilah dibuang ke dalam laut. Ya, sambil kalian kerjakan ini. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor. Boleh dong ditanyakan ke kelompok. Terserah nanti siapa yang bertanya tentang penggunaan kendaraan bermotor ya. Ini juga ada pengaruh ke perubahan lingkungan. Kita yang perkampungan memang belum merasakan efek daripada penggunaan kendaraan bermotor itu apa yang dikeluarkan. Itu berupa asap itu mengandung misalnya CO2. Ya, kita yang berada di kampung ini memang belum merasakan yang perubahan yang signifikan, tetapi orang yang berada di kota itu ini sangat merasakan dampak dari penggunaan kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun kendaraan beroda dua. Ya. Kemudian perburuan liar. Perburuan liar juga mengakibatkan perubahan lingkungan. Ini salah satu yang menyebabkan ketidakstabilan ekosistem. Karena hewan-hewan tertentu lambat laun akan punah. Kemudian ada perusakan terumbu karang. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya, perusakan terumbu karang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini salah satu contohnya yang akan ini. Kemudian ada bencana alam. Kalau bencana alam itu perubahan lingkungan alami atau buatan? Ya, alami. Kalau perubahan lingkungan secara alami itu tidak bisa kita kendalikan karena alam ya. Yuk silakan sambil menjaga videonya, baca rendah semuanya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Baru begini. Yuk silakan dilanjutkan. Setelah itu nanti presentasi. Boleh browsing. Kalau paketnya tersedia, kalau paketnya tidak tersedia ya tidak bisa berbeda. Untuk menambah wawasan, saya tahu di video tadi ada yang terlewatkan hal-hal yang lain misalnya yang mengenai materi perubahan lingkungan. Sudah kan? Sudah belum? Ya?
ada waktu 5 menit. Kesulitan? Kelompok 1. Kelompok dia? Ya kesulitan. Jadi pergi. Ya, kelompok gigi, ada kesulitan? Nah, ya. Kelompok wiwit, pas? 3 menit lagi. Sambil mengerjakan RKPD, mungkin ada yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan video yang kita tonton? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dilihat dari gambar itu ya, ada ketertarikan ya. Kalau video kita tonton video itu, kalau materi yang kadang kita bikin gratis sendiri, kalau lihat literasi ada suasana baru gitu, tampilannya kita merasakan itu bosan, tidak kepadatan penduduk itu rupanya memiliki dampak yang luar biasa ya terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan biotik tahu kalian? Oh ya, dan sudah pernah kita bahas ya dengan pertemuan yang lalu cuman kan kita hubung-hubungkan lagi tentang materi lingkungan. Ya, sudah siap tampil, silakan kita bisa merasakan. Ya silakan kelompok 1. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan dan kami akan mempresentasikannya. Dengan saya sebagai ketua kelompok Alvito Andika Rizky Wiratama. Ya. Saya juga masih. Saya Alatu Ferdinsa. Saya bisa kira-kira. Nah, nanti tuh. Yang di belakang silakan bertanya dulu. Yuk, pertanyaan untuk kelompok Alvito silakan. Yang mau bertanya? Ya, Dea. Dengar ya? Tok. Jelaskan perbedaan antara hubungan alami dan perubahan hubungan buatan manusia. Nah, itu pada video tampilan pertama tadi tuh ya. Jelaskan atau perbedaan apakah antara perubahan lingkungan alami dan Hubungan buatan manusia. Yang pertama yaitu sumber penyebabnya. Perubahan lingkungan alami itu disebabkan oleh proses alamiah seperti kayak erupsi gunung berapi, gempa bumi, siklus iklim alami, perubahan arus laut dan lain-lain. Ini adalah perbuatan yang terjadi
Jadi bukan gara-gara manusia. Ya, tetapi secara Alam. iya, secara alami ya. Ya. Artinya kita manusia tidak ada itu Campur. seperti gunung Merapi, banjir, gunung meletus dan sebagainya itu adalah alam. Ya. Oke, Dea bisa diterima? Ya, lanjut ke yang manusia sekarang. Perubahan lingkungan buatan manusia, pengurangan minyak dan lain sebagainya. Iya. Kita ambil contoh yang pertama tadi. Apa itu? Yang disebabkan oleh manusia? Polusi udara. Iya, polusi udara. Nah, itu bukan alam yang menyebabkan, tetapi kita ya. Ya. Nah, tetapi kita ada nanti solusinya. Masalah yang kita timbulkan itu nanti ada solusinya bagaimana caranya ya. Boleh nanti ditanyakan oleh kawan-kawan yang di belakang. Apa sih solusinya untuk mengurangi lah, setidaknya mengurangi ya, mengurangi supaya tidak terlalu terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia. Oke, lanjut. Masih ada jawaban yang lain? Oke. Yang kedua, tingkat kendali. Perubahan lingkungan alam sulit untuk dikendali oleh manusia. Mereka seringkali di luar kendali kita dan bisa memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Iya. Dijelaskan oleh kawanmu bahwa perubahan lingkungan alam itu bukan karena atau tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Nah, itu adalah di luar kehendak kita lah ya. Kalau alam sudah berkata ya bencana gitu kan, tanpa bisa kita cegah. Sebenarnya bisa. Itu kembali lagi ke kita, betul nggak? Nah, bagaimana caranya supaya alam itu tidak, misalnya salah satu misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan. Ya, alam tidak akan bisa mungkin banjir, tetapi tidak sampai menenggelamkan bawah. Misalnya yang kedua, kita tidak membuang sampah di aliran sungai. Air itu sebenarnya itu mengalir dengan sangat normal jikalau sampah itu tidak berserak. Artinya secara tidak langsung itu kita menghambat arus air. Nah, kemudian kalau kita membuang sampah sembarangan, akibatnya yang lain akan daerah perairan akan berubah menjadi daerah daratan atau sebaliknya daerah daratan itu bisa berubah menjadi daerah daratan karena sampah yang menumpuk tadi ya, yang seharusnya untuk air bebas mengalir itu tidak bebas. Kemudian kita banyak sekali dampaknya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah sebenarnya tidak ya, bukan tidak. Mungkin bisa mengurangi yang namanya bencana alam dan sebagainya jikalau manusia itu bijak. Ya, lanjut. Perubahan lingkungan buatan manusia. Perubahan lingkungan buatan manusia umumnya dapat dikendali oleh tindakan manusia. Ini berarti kita memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak negatif, memperbaiki kondisi alam jika kita memiliki untuk melakukannya. Nah, itu dia ya. Udah jelas ya? Yuk, masih ada jawaban yang lain? Apa perbedaan dari perubahan lingkungan alam dan perubahan lingkungan buatan? Yuk. Tiga, dampak lingkungan. Perubahan lingkungan alami. Perubahan lingkungan alami seringkali merupakan bagian alami dari siklus lingkungan dan dapat memiliki dampak signifikan, tapi tidak selalu merugikan lingkungan. Iya. Kemudian masih ada? Perubahan lingkungan buatan manusia. Perubahan lingkungan buatan manusia seringkali dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Ini termasuk penurunan biodiversitas, polusi udara dan air, pemanasan global, dan perubahan habitat. Iya. Ada pertanyaan yang lain tentang jawaban mereka yang sudah mereka paparkan? Atau ada yang kurang puas? Boleh ditanyakan. Yuk, Dendes. Apa pengaruh dari perubahan lingkungan terhadap ekosistem sekitarnya? Nah. Pengaruh perubahan lingkungan. Pengaruhnya adalah kerusakan habitat alami yang dapat menyebabkan kepunahan spesies atau pergeseran rentang geografis makhluk hidup. Oke. Jadi disebut tadi kalau kita tonton dari video adalah ekosistem tidak stabil.
menyumbangkan jawaban? Siapa tahu jawaban di depan atau kawan yang kelompok 1 belum memuaskan, silakan menyumbangkan jawaban selain dari yang dipaparkan mereka. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Nah, apa sih perbedaan antara perubahan lingkungan alam dan lingkungan buatan? Nah, mengapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Nah, sudah dijabarkan oleh kawanmu. Apa kesimpulannya kira-kira dari yang kelompok 1? Ya, Indriati, apa kira-kira kesimpulannya? Kalau kita dengar pemaparan dari kelompok 1. Kiki, yuk Kiki. Itu kan menurut pendapat. Kalau kita dengar dari pemaparan nomor 1. Wit, ya boleh mengumumkan kesimpulannya. Kita ambilkan kesimpulan tentang penjabaran mereka. Apa Ki kira-kira? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan lain. Nah, itu adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan yang lain. Selain dari Kiki mengatakan bahwa tidak membuang sampah sembarangan di salah satu jawabannya. Maria Ferin, yang betul dan salah dihargai semuanya, namanya juga pendapat, ya kan? Nah, pendapat menurut kalian tetapi tidak lari dari materi atau yang sudah dijabarkan oleh kalian. Ya, tidak melakukan penerbangan? Iya, ini atau yang lain? Oke, sudah puas? Tanya dulu, sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah ya. Silahkan tutup presentasinya kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu. Semangat sedikit ya. Nah, biar suasana kita hidup dulu. Demikian mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Mungkin demikian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yuk, silakan dulu. Oke, nah bagus ya makalahnya. Walaupun ya presentasinya jawabannya yang kadarnya, tetapi tidak adalah jawaban yang sesuai dengan lingkungan alami dan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Ya. Nah, kemudian lanjut ke kelompok 2 yang sudah siap. Kelompok apa ya? Ya, oke. Silakan yang di belakang disimak ya, disimak nanti apa yang mau mereka presentasikan. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan kinerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dea Petriana. Saya Garis Rafael. Saya Maria Ferin. Oke, yuk. Nah, kalau kita lihat dari video lagi dari video apa dari PPT ya. Yuk, silakan kawan-kawan. Atau dari kelompoknya Rafael. Sebelum kawan-kawan menjawab, apa yang mau kalian lakukan dulu? Langsung presentasi. Nanti kawan menjawab atau kawan bertanya dulu ya. Nah, yuk. Kita tidak lari dari materi video ya. Oke, silakan ditanyakan untuk kelompoknya Dea Febriana. Nah, kebetulan Dea Lodri namanya kurang lebih ya, namanya itu beda. Febriana Dea Lodri berhalangan masuk. Ya, silakan ditanyakan. Ya, Kiki. Sebuah hutan yang sebelumnya tidak terganggu oleh aktivitas manusia akan digusur untuk membangun sebuah kota baru. Analisis dan dampak perubahan ini terhadap ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya diskusikan dalam kelompok dan buatlah gambaran yang komprehensif tentang dampak tersebut. Nah, tentang pembangunan apa sih? Pembangunan sebuah kota. Nah, artinya di PPT tadi atau di video ada tampilan itu melibatkan pencemaran apa ya kira-kira? Kita itu lagi lah pertanyaannya. Mengapa pembangunan sebuah kota itu menyebabkan
menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Kurang lebih seperti itulah sasaran pertanyaannya. Ada yang itu ya, kalau kita di kampung belum kita lihat rumah bersusun ya. Ada nggak di PPT tadi kalian lihat rumah bersusun? Ada. Nah, itu rupanya memiliki dampak juga bagi perubahan lingkungan. Ya, silakan dijawab menurut kelompok kalian. Apa sih dampaknya? Nah, mengapa memiliki dampak terhadap perubahan lingkungan? Ya, silakan dijelaskan. Menurut kelompok kami, penggusuran hutan untuk membangun sebuah kota baru adalah tindakan yang memiliki dampak serius terhadap ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya. Dalam analisis dampak ini, kita dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Ada beberapa gambaran komprehensif tentang dampak-dampak tersebut. Oke, stop dulu. Nah, Ibu kali bertanya ya, Ibu memfasilitas saja. Silakan yang di belakang menjawab. Kata kelompok mereka Rafael mengatakan bahwa salah satu itu adalah yang menyebabkan perubahan lingkungan jikalau kita membuka lahan untuk pembangunan perkotaan atau perumahan. Otomatis memerlukan apa itu lahan ya? Yang luas. Memerlukan lahan yang luas supaya apa yang mau kita bangun itu bisa berdiri di tempat yang kita garap. Nah, apa dampaknya terhadap makhluk hidup yang lain? Akan punah. Nah, hewan-hewan yang semulanya habitatnya di situ karena habitatnya diganggu atau diusik karena pembangunan ya toh, itu ekonominya akanlah lari bahkan mungkin mati. Itu untuk hewannya. Nah, bagaimana dengan tumbuhannya? Tumbuhan akan iya juga kan? Bukan cuma hewan tapi juga tumbuhannya itu. Bayangkan ya, kalau pembukaan lahan sawit atau pembukaan perkotaan itu membentukkan kawasan yang sangat luas. Dampak pencemarannya kemana larinya itu? Yuk, kalau kita membuka lahan, kembali lagi kita sudah dibahas hewan atau makhluk hidup yang lain akan tidak apa? Iya, tidak habitat, tidak ada tempat bernaung. Nah, makanya wajar ya, monyet dan sebagainya itu lari kemana? Lari ke rumah warga. Akibat apa tadi? Akibat pembukaan lahan hutan itu pembangunan wilayah perkotaan. Kalau kita tonton di televisi itu kan banyak hewan-hewan liar ya, semuanya habitatnya hidup di hutan rimba karena habitatnya terganggu. Kemana mereka pindah? Ke rumah warga, ya kan? Bahkan ada yang mencuri makanan warga. Itu ya? Dampaknya banyak sekali. Yuk, ada pertanyaan lain? Ada? Tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Selamat pagi. Oke. Kehidupan kita sehari-hari itu ya di situ ya kan, di lingkaran itu, di siklus itu. Apa yang kita lakukan ada dampaknya, apa yang kita perbuat itu ada dampaknya. Namun ada solusi jika kita mau. Ya, lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya sudah siap. Ya, kelompok rapi, ya, oke, yuk. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami perkenalkan diri. Saya sebagai ketua kami dari Mereka Sari dan di anggota saya, Firman Abdul Lestari. Tapi saya Randy Uta Kristian. Saya Oke. Oke, yuk. Nah, silakan yang di belakang pesertanya. Tanyakan dengan kelompoknya ini nanti tentang video yang sudah kita tonton atau PPT yang kita lihat bersama-sama. Oke, Rit? Sebagai seorang masyarakat,
kita memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan konkret atau mengurangi jejak ekologis kita. Buatlah rencana tindakan pribadi yang mencakup aspek-aspek seperti pengurangan pemakaian energi, penggunaan transportasi perlahan hutan, dan pengelolaan limbah. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan itu ke pribadi. Jika kita, nah, bagaimana cara kita mengurangi hal-hal yang 3 aspek itu? Yang pertama apa tadi? Pengurangan pemakaian energi. Ya, pengurangan pemakaian energi. Kemudian yang kedua, Penggunaan transportasi penggunaan transportasi berkelanjutan. Yang ketiga, pengelolaan limbah. oke, pengolahan limbah. Nah, jika kita pribadi, jika kamu, gitu ya, jika saya, bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, yuk, silakan. Pengurangan pemakaian energi, contohnya penggunaan listrik seperti mengganti lampu pijar dan lampu LED, dan mematikan perangkat elektronik ketika tidak digunakan. Isolasi rumah, memastikan rumah terisolasi dengan baik agar tidak kehilangan energi, seperti memasang kaca berganda dan menerapkan isolasi yang baik pada dinding dan atap. Untuk pemanasan dan pendinginan, seperti mengatur termostat untuk mengurangi penggunaan pemanasan dan pendinginan udara. Yang kedua, penggunaan transportasi berkelanjutan. Yang pertama, bersepeda atau berjalan kaki. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan pendek ke toko atau tempat kerja jika memungkinkan. Yang kedua, transportasi umum. Menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta api untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Yang ketiga, berbagai kendaraan. Berpartisipasi dalam layanan berbagi mobil atau berbagi naik seperti carpooling atau ridesharing untuk mengurangi emisi gas buang. Lanjut, sudah jawaban. Pengolahan limbah. 1. Pengurangan sampah. Mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Menghindari produk kemasan berlebihan dan mendaur ulang bahan yang dapat didaur ulang. 2. Kompos. Memulai kompos di rumah untuk mengurangi jumlah sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan sampah. 3. Pengumpulan sampah elektronik. Mendaur ulang perangkat elektronik yang tidak lagi digunakan dengan benar dan tidak membuangnya begitu saja. Oke, nah ini pertanyaannya dan jawabannya mudah ya, mudah sekali. Karena apa yang dijawab oleh kawan-kawan itu adalah hal-hal yang kita lakukan sehari-harinya, ya kan? Nah, kemudian apa yang pertama tadi, bagaimana kita supaya tidak mencemari udara. Salah satunya adalah kata jawaban kawan-kawanmu adalah mengatakan bahwa jika jarak, misalnya kita ambil contoh ya, jika kamu pergi ke sekolah, ya kan? Nah, contohnya nih, anak-anak medal, ya, di mana sekolah kita itu ya di sini, ya kan? Dan jaraknya itu cuma 1-2 menit. Janganlah menggunakan kendaraan bermotor, betul nggak? Karena mengapa? Yang pertama, iya betul, mengurangi pemborosan. Lumayan itu kamu kalau balik tuh. Kemudian yang kedua, selain mengurangi pemborosan, iya, mengurangi polusi udara. Nah, ada cara solusi yang ketiga tadi itu. Kalau ada kendaraan umum, bagusnya menggunakan kendaraan umum. Itu mengenai pencemaran udara. Nah, kemudian apa yang selanjutnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu sudah kita bahas di depan tadi ya. Nah, 3 kesimpulannya adalah bagaimana pribadi kita supaya merawat lingkungan supaya tetap stabil. Kembali lagi ke kita, hal-hal yang mudah mari kita lakukan, yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Nah, ini yang kalian jawab itu adalah hal-hal kecil yang hampir tiap hari kita lakukan secara tidak sadar, itu akan berpengaruh kepada perubahan lingkungan. Nah, jadi untuk kedepannya ya, setelah mempelajari materi ini, setidaknya adalah kesadaran dari pribadi kita masing-masing. Oh, rupanya begini ya. Hal kecil itu bisa berdampak besar. 4 tahun itu akan menumpuk, gitu kan? Baik kita lakukan hal yang kecil dulu, yang bisa kita cegah, kita cegah. Oke? Nah, itu presentasi dari kelompoknya Indrati ya. Ya, silakan ditutup presentasinya. Yang lain, paham? Yuk, lanjut, tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, masih 2 kelompok ya.
Oke, lanjut. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya dari kelompok pengarang dari. Saya Miss Pergita Paulina. Saya Maria Francisca. Saya Maria Francisca. Oke ya. Nah, silakan kawan-kawan. Yuk, Sipa. Dalam rangka mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan, sebutkan 3 tindakan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, masyarakat, dan individu. Nah, itu. Dalam mengurangi dampak konflik perubahan lingkungan, tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan individu. Disingkat saja yang pertanyaan kawan. Misalnya yang pemerintah apa, yang masyarakat itu apa, yang individu itu apa? Tindakan oleh pemerintah. 1. Kebijakan lingkungan yang ketat. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat seperti pembatasan emisi gas rumah kaca, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, dan peningkatan efisiensi energi. Oke, kemudian yang masyarakat. 1. Penggunaan transportasi berkelanjutan. Nah, kurang lebih ya dengan jawaban yang kelompok. Iya, kelompok 3, kelompok berarti yaitu mengurangi pemakaian kendaraan berkelanjutan. Ya. Yuk, yang selanjutnya masyarakat, kemudian individu. Pengurangan konsumsi listrik. Nah, pengurangan konsumsi listrik. Bagaimana caranya? Yuk, yang di belakang. Bagaimana cara mengurangi konsumsi listrik? Iya, kalau siang hari ada cahaya matahari, kenapa kita menghidupkan lampu? Nah, itu caranya adalah supaya tidak lagi-lagi berhubungan dengan mana perubahan lingkungan. Yang lain, selain dari mematikan lampu, mematikan keran air. Ya, betul. Kemudian masih ada lagi hal individu, hal yang kita lakukan supaya ya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Mematikan listrik jika tidak diperlukan. Iya, mematikan listrik jika tidak diperlukan. Ya, salah satu yang tadi itu adalah mematikan lampu. Artinya kesimpulannya, mari kita gunakan hal-hal yang bersifat jika kita perlu. Misalnya, berkendaraan berkelanjutan itu apa maksudnya tadi itu? Yuk, kelompok 3 tadi sudah membahas. Ini cuma mengurangi supaya apa? Mengurangi dampak pencemaran udara atau polusi udara. Pemborosan juga tidak terjadi. Ya. Nah, jadi yang kita bahas itu terus ya. Nah, oke. Masih ada hal yang mau disampaikan kelompoknya Kiki? Masih Kiki? Masih? Oke, yuk lanjut. Ya? Tutup? Oke, tutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Nah, ini kelompok terakhir ya. Ya, kelompoknya gitu. Oh ya, sudah. Lupa balik aku. Yuk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya sebagai ketua kelompok bernama Wita Sari dan ini anggota saya. Ya, satu tidak ada ya? Siapa? Oh, yang 4 ya? Kita harusnya 5. Alisa? Ya. Alisa ya? Yuk, lanjut. Ya, silakan kawan-kawan. Yuk. Diskusikan tentang peran manusia dalam menyebabkan perubahan iklim global. Berikan bukti ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut. Jelaskan mengapa perubahan iklim global menjadi isu penting dan kompleks. Nah, pertanyaannya Ibu persingkat lagi. Mengapa perubahan iklim global menjadi isu penting dan kompleks? Karena perubahan iklim global memiliki beberapa alasan utama, yaitu dampak luas, keterkaitan masalah, interaksi sosial ekonomi, ketergantungan
pada energi fosil, isu antar generasi, politik dan kepentingan ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian. Dampak luas yang disignifikasikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, ekosistem dan ekonomi. Ini dapat mencakup meningkatnya suhu global, perubahan pola hujan, naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan ancaman terhadap keamanan pangan dan air. Yuk, yang lain. Keterkaitan masalah sejumlah masalah global lainnya seperti peningkatan kemiskinan, kekurangan pangan, migrasi paksa, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Ini membuat perubahan iklim menjadi isu yang rumit karena memerlukan pendekatan holistik dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Interaksi sosial ekonomi memengaruhi struktur ekonomi, sosial, dan politik di berbagai negara. Ini berkaitan dengan isu-isu seperti distribusi kekayaan, ketidaksetaraan, dan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah perubahan itu juga melibatkan pertimbangan etika dan keadilan. Ketergantungan pada energi fosil. Energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara merupakan penyebab utama perubahan iklim. Tetapi ekonomi global masih sangat tergantung pada sumber daya ini. Mengurangi ketergantungan ini dan beralih ke energi bersih memerlukan investasi besar dan perubahan struktural yang kompleks. Isu antar generasi, isu yang akan mempengaruhi generasi mendatang dengan dampak jangka panjang ini menciptakan dilema etika antara generasi saat ini dan masa depan, di mana tindakan yang diambil atau tidak diambil sekarang akan berdampak pada kehidupan generasi yang akan datang. Kemudian, Politik dan kepentingan ekonomi. Perubahan iklim adalah isu yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, perusahaan, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil. Persaingan kepentingan ekonomi dan politik kadang-kadang dapat menghambat upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Ilmu pengetahuan dan ketidakpastian. Meskipun ilmu pengetahuan telah mengidentifikasi perubahan iklim sebagai masalah serius dan ketidakpastian dalam perkiraan dampaknya dapat dalam proyeksi masa depan. Hal ini dapat mempersulit proses pengambilan keputusan dan komunikasi kepada masyarakat. ya. Nah, jadi apa kesimpulannya menurut kelompok Wiwit? Apa kesimpulannya, Wit? Dari hal-hal yang sudah kalian jabarkan itu baik dari isu global mengenai pembinaan, kemudian mengenai isu global tentang masyarakat, dan apalagi yang satunya? Karena kompleksitas masalah ini dan implikasinya yang luas, perubahan iklim global memerlukan kerjasama global yang luas, pengambilan keputusan yang bijak, dan upaya lintas sektor untuk mengatasi tantangan ini dengan cara berkelanjutan dan efektif. Ya. Nah, kalau kita simpulkan kira-kira 1, 2, 3, 4 kelompok, apa yang mereka bahas, kira-kira apa yang kita simpulkan dari apa yang mereka jabarkan? Pemerintah yang memiliki andil dalam mengatasi atau memberikan solusi mengenai perubahan ini. Walaupun demikian, tetaplah lagi kembali kepada kita sendirilah yang mengambil kebijakan, walaupun mungkin ada aturan-aturan yang begini dan begitu. Nah, kembali lagi kita, kalau kita pandai, tidak mau menaati apa aturan yang sudah dibuat, kembali lagi kita, betul nggak tuh? Tetap akan melanggar. Nah, yuk. Ada pertanyaan dari kelompok jauh ini? Tidak ada, selain dari itu? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak, dulu presentasinya. Sekian dari inilah hasil presentasi saya. Sekian dari saya dan ahli anggota saya. Mohon maaf apabila tutur kata saya yang salah dan menyinggung hati-hati kalian. Saya akhiri, selamat pagi. Kalian jabarkan, nah Ibu hargai semuanya, bagus ya, bagus, berani tampil, berani mengemukakan pendapat, urusan betul, urusan salah,
lah, ya kan? Yang penting kita mau mengumpulkan pendapat. Tuh, ayo hargai semuanya ya. Nah, kemudian selain dari kita mengerjakan PKPD, ya Ibu ada tes sumatif. Cuma ini 4 soal saja. Esai ya. Nah, esai karena waktu kita tinggal menentukan beberapa menit lagi. Nah, jadi pengerjaan itu kita batasi 5 menit saja ya. Oke, soal sumatifnya. Kalian cukup mengerjakan ya atau tidak? Oke. Nah, itu dikumpul ya. Sambil mengerjakan, kita bahas kesimpulan mengenai materi perubahan lingkungan. Misalnya nomor satunya ya atau tidak, bisa ya jawabannya. Nah, saya coba mencontoh. Oh ya, kurang lagi. Ada yang masih kurang? Oke. Nah, ada kendaraan di situ ya gambarnya. Ada yang mobil, ada yang motor. Kalau mau menjelaskan lagi bisa. Nah, jelaskan jenis pencemaran apa yang terjadi. Nah, itu pernah nggak kalian lakukan? Atau lihat atau tidak? Apa itu jenis pencemaran yang kalian lakukan? Kemudian ada kondisi air sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor, semakin parah. Nah, itu adalah merupakan literatur. Nah, solusi yang harus dilakukan agar sungai tidak tercemar adalah apa kira-kira solusinya? Kemudian nomor 3, nah berdasarkan kasus di atas itu adalah ujonnya, nilai ujon. Berikan penafsiran alternatif pembahasan tersebut. Nah, bisa tidak kalian memberikan solusi berdasarkan kasus di nomor 3. Nomor 4, bagaimana kasus ini? Nah, itu ambil ini ceritanya itu di Sungai Detak. Ya, Detak dalam lingkungan di sini lagi itu ada itu ya. Nah, mana dekat semua dengan sungai. Pernah kalian waktu kecil kalian ada Sungai Detak, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Kalau daerah Bali itu mana nama sungainya? Berarti ada nggak Sungai Detak di Bali itu? Nah, kalau daerah kami ini namanya Sungai Detak itu ya. Nah, kita mungkin pada waktu itu pernah merasakan lagi di sungai, tapi sekarang nggak lagi loh. Karena sungai Detak. Nah, silakan cobakan pendapat kalian. Singkat mungkin juga bisa ketemu pendapat kalian ya. Waktunya cuma 5 menit. Setelah itu diumumkan kembali. Ya sudah diumumkan. Yuk. Kelompoknya ini kelompoknya apa ya? Kalau kita saja tadi sini. Kelompok kita
Sudah, Pen? Oke, yuk. Ya, Dewi ya, kasih Dewi. Nah, semua ya. Terima kasih. Kemudian dari pelajaran kita hari ini, kita merefleksikan dulu. Kita merefleksikan tentang pelajaran hari ini. Yuk. Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Menurutmu apa tuh? Suka nggak dengan pembelajaran ini? Ya suka. Apa alasannya? Karena jadi lebih tahu apa tuh perubahan lingkungan, terus lebih tahu kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, walaupun perbuatan kecil dampaknya nanti jadi fatal. Oke, bagus ya toh? Nah, menarik ya. Nah, artinya ya, kita sebelumnya tahu mungkin tahu ini, tetapi lebih paham lagi kita ketika kita sudah melihat kejadian-kejadian walaupun cuma melalui video dan sebagainya ya. Tapi kita tahu dampak daripada apa yang kita lakukan. Nah, dengan membuang sampah sembarangan memiliki dampak gitu ya. Kemudian refleksi yang selanjutnya. Adakah hal menarik lainnya? Bagaimana menurut tanggapannya? Yuk. Ada Bu. Yuk, Bin, silakan. Karena dari ini saya dapat mengerti hikmah yang dapat saya ambil, yaitu dengan tidaknya merusak alam, generasi kita juga akan merasakan keindahan alam dan kita rasakan saat ini. Iya, oke. Nah, hikmah atau hal menarik lainnya yang kita petik menurut ini adalah dengan cara tidak merusak alam. Nah, bukan cuma generasi saja, generasi sekarang, generasi kalian yang bisa menikmati, tetapi generasi yang akan datang juga bisa melihat dan bila kami bisa menikmati ya. Nah, bahwa ini adalah alam yang kita dapatkan atau yang kita ini ya. Kemudian yang lainnya, cara belajarnya bagaimana yang paling membantu dalam melakukan pembelajaran, khususnya materi perubahan lingkungan. Silakan. Yuk, In. Cara belajar yang bisa membantu dalam pembelajaran menurut saya yang sesuai dengan materi perubahan lingkungan ini adalah dengan model pembelajaran kelompok basic learning dengan dibantu oleh alat lain seperti menonton video, PPT dan KPD. Dengan metode ini dapat membantu kami untuk belajar kreatif lagi karena guru cuma membantu atau memberikan bimbingan saja sementara kami sebagai peserta pembelajarannya. Oke ya, mudah-mudahan dengan menerapkan problem based learning yang kita gunakan pada hari ini, metode yang kita gunakan pembelajaran yaitu menggunakan PBL, itu dapat meningkatkan kreatif kalian ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu menemukan kesulitan dalam memahami perintah? Yuk silakan. Ya, dia. Kesulitan yang saya temui dalam belajar materi perubahan lingkungan adalah kesulitan dalam memahami konsep-konsep ilmiah yang mendasari perubahan lingkungan, seperti proses geologis, siklus ekologi, dan konsep kimia terkait. Selain itu, isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan polusi dapat menjadi kompleks dan sulit untuk dipahami. Ya? Ya, itu adalah mungkin yang lain juga mengalami kesulitan seperti yang dia alami ya. Nah, nanti untuk kedepannya kita lebih, kalian bisa lah buka literatur yang lain karena keterbatasan waktu dalam ini. Kalau sekolah itu kan kita memiliki waktu tertentu nanti diganti dengan mata pelajaran lain. Nah, tidak salahnya kalian membuka browsing lagi di rumah ke literatur yang lain yang membantu wawasan kalian supaya bertambah ya. Jadi harus belajar di rumah selain daripada di sekolah. Kemudian yang terakhir, yang ditanyakan, bagaimana kamu dapat terus mempraktikkan keterampilan ini? Yuk, silakan yang mau menyumbangkan jawabannya. Sejauh ini saya tidak menemukan kesulitan dalam memahami instruksi atau perintah pada pembelajaran
Oke. Agnes? Sudah katakan, Agnes? Membaca materi dengan cermat menggunakan sumber layar tambahan seperti video atau simulasi, berdiskusi dengan orang lain, dan terlibat dalam pengalaman praktis atau penelitian jika memungkinkan. Ya, nah itu artinya adalah untuk melengkapi wawasan kalian. Siapa tahu penjelasan ibu kurang memuaskan kalau kalian itu ya menerima dalam proses pembelajaran. Boleh tanya dengan kawan-kawan kalian supaya dengan siapa tahu dengan penjelasan kawan atau teman sebaya kalian mampu atau bisa menerima apa yang dijelaskan. Biasanya seperti itu ya. Nah, misalnya ibu sulit benar apa yang ini ibu bilang saya tidak paham. Nah, boleh kalian berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman sebaya kalian ya. Nah, itu untuk menambah wawasan. Oke, baiklah. Pelajaran perubahan lingkungan pada hari ini sampai di sini. Jadi terakhir apa itu kesimpulannya? Kesimpulan materi perubahan lingkungan. Ayo, apa kesimpulannya? Alvito, yang lain? Kesimpulannya kita sebagai makhluk hidup tidak boleh mencemarkan lingkungan. Iya, kita sebagai makhluk hidup ini menurut teman ya. Kita simpulkan bersama-sama. Mari kita jaga lingkungan supaya tidak tercemar. Mulai dari mana dulu? Mulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah pada tempatnya, buanglah sesuai dengan jenisnya. Gunakanlah kendaraan yang bijak, gunakanlah pemakaian listrik yang bijak supaya hal-hal yang namanya perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan tidak terjadi. Nah, bila perlu ya, nah ini ibu nyampaikan saja ya, memang dilema sih memang bagi orang tua kita lah ya yang kerja emas di hulu sana tuh ya. Nah, bagaimana caranya? Ya memang mencari nafkah itu berbagai macam cara, tetapi alangkah baiknya enak kalau menikmati sungai yang jernih. Kita bisa lihat udang, kita bisa lihat ikan di dalamnya seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, sebelum terjadinya pencemaran sungai. Mari ya, kita beri aplaus dulu lah untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang tingkatan sel. Sel dengan organ dan sistem organ. Oke, pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Selamat siang untuk kita semua. Ketua kelas untuk menutup rangkaian ada pembuka, ada penutup. Mari kita sebagai umat beragama kita berdoa untuk kelas ambil posisinya. Selesai.